Teman-teman sarungan yang cerdas, kita jumpa lagi dalam logika sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Kawan-kawan masih ingat gak sebuah peristiwa di Pulau Seribu tahun 2016 yang lalu yang mengubah peta politik di negeri ini? Ya, pidato Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok tentang surat Al-Maidah 51. Kini suasana serupa kembali memanas setelah Yusuf Kalla atau Pak JK dilaporkan atas dugaan penistaan agama terkait ceramahnya di Masjid Kampus UGM yang menyinggung soal konsep syahid dalam konflik Poso dan Ambon. Banyak tanggapan yang masuk ke saya yang mengatakan bahwa Pak JK harus sama dengan nasibnya Ahok karena mereka sama-sama melakukan penistaan. Nah, memang kalau dilihat secara sepintas, keduanya ini tampak sama. Tokoh besar yang berbicara soal agama lalu dilaporkan ke polisi. Tapi apakah benar keduanya bisa disamakan? Mengapa secara hukum dan secara sosiologi posisi mereka sebenarnya sangat berbeda? Nah, hari ini kita akan melakukan bedah otak terhadap dua kasus besar ini. Nah, ini bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah secara politik, tapi soal bagaimana masyarakat kita bekerja. Karena itu, siapkan catatan Anda karena kita akan membahasnya cukup serius dan mungkin juga cukup panjang. Nah, kita mulai dari alasan dibalik tindakan keduanya. Nah, untuk memahami itu kita akan menggunakan apa yang disebut oleh Max Weber Verstehen atau memahami secara mendalam. Nah, yang pertama kita mulai dari apa alasan dibalik Ahok melakukan ceramah atau mengutip ayat suci ketika dia ada di Pulau Seribu. Saat Ahok bicara di Kepulauan Seribu, motif utamanya adalah rasionalitas tujuan. Ia sedang berbicara soal program budidaya ikan. Nah, ia ingin agar fokus warganya pada ekonomi. Jadi dia berbicara soal logika pembangunan, yaitu bagi hasil 80-20 dan tidak takut memilih dirinya hanya karena intimidasi politik yang menggunakan ayat agama. Jadi di sini kita melihat bahwa dia menggunakan ayat untuk menyukseskan program ekonominya, lalu di baliknya itu dia juga ada unsur kampanyenya dengan mengatakan jangan takut diintimidasi menggunakan ayat agama. Jadi di sini alasan dibalik itu yaitu Ahok membawa agama ke dalam urusan duniawi atau urusan profan, yaitu ekonomi dan kampanye. Sementara Yusuf Kalla, logika atau alasan dibaliknya itu alasan perdamaian dan rekonsiliasi. Pak JK berbicara soal konteks sosiologi interpretif. Beliau sedang menceritakan sejarah. Ia tidak sedang menafsirkan isi kitab suci, tapi menceritakan apa yang dipikirkan para pelaku perang di Poso dan Ambon pada saat itu. JK mengatakan atau melaporkan sebuah fakta sosial yang mengatakan dulu orang perang karena mereka merasa tindakan itu suci atau syahid. Jadi tujuan JK di sini adalah menceritakan bagaimana beliau mematahkan logika perang yang dianggap suci pada saat itu dengan berkata, membunuh orang tidak bersalah itu masuk neraka, bukan surga. Jadi membunuh orang tidak bersalah itu masuk surga, bukan itu masuk neraka, bukan surga. Jadi
dia ingin mengatakan bahwa ya membunuh orang itu adalah sesuatu yang salah menurut menurut agama apapun, dan tempatnya bukan surga tapi neraka. Jadi perbedaannya adalah Ahok menggunakan agama untuk mendukung program kerjanya, ya khususnya budidaya ikan, sedangkan JK menggunakan sosiologi untuk menceritakan bagaimana ia menghentikan pertumpahan darah. Jadi ini bedanya di balik itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas ini tentang sakral dan profan. Ya, seorang sosiolog juga yaitu Emil Durkheim berpendapat bahwa inti dari agama adalah pemisahan mutlak antara hal yang sakral atau suci dan yang profan atau duniawi. Nah, masyarakat akan sangat marah jika kedua hal ini dicampur adukan dengan cara yang dianggap menghina. Nah, bagi banyak orang, pidato Ahok dianggap sebagai profanasi atau penodaan. Mengapa? Karena teks suci dibawa ke ruang kampanye politik yang dianggap profan atau duniawi dengan kata-kata dibohongin pakai. Nah, kata-kata ini itu menyentuh sensitivitas kolektif masyarakat. Amarah masa saat itu, kalau ditinjau dari perspektifnya Durkheim, adalah bentuk reaksi emosional kelompok untuk menyucikan kembali hal yang dianggap dinodai. Jadi reaksi masyarakat itu adalah untuk membawa hal yang tadi dianggap ternoda itu untuk disucikan kembali. Nah, sementara dalam kasus Pak Yusuf Kalla muncul karena ada salah sambung komunikasi atau ada miskomunikasi di sini. Para pelapor itu membenturkan laporan sosiologis Pak JK ya tentang kenyataan perang yang salah atau perang yang kotor dengan idealisme ajaran agama yang suci, yaitu jangan membunuh, ya khususnya para pelapor. Nah, secara sosiologis, JK sedang membedah luka lama bangsa ini di medan tempur. Namun, para pelapor melihatnya sebagai serangan terhadap martabat agama. Padahal sebenarnya justru JK sedang membela kesucian agama dengan melarang pembunuhan. Ya, kalau kita nonton videonya secara lengkap. Nah, kalau kita lihat siapa sebenarnya yang benar-benar berjasa dalam konteks ini, atau jika ditinjau dari etika tanggung jawab, ada dua orang ini. Kira-kira siapa dilihat dari manfaatnya, secara manfaat ya. Nah, kembali lagi ke Weber ya. Ia membedakan yang sudah kita bahas sebelumnya, ia membedakan dua jenis etika. Etika bertindak. Yang pertama itu ada namanya etika keyakinan, yaitu orang akan bertindak itu karena peduli pada aturan yang baku. Jadi mereka bertindak itu karena ada aturan baku. Lalu yang kedua ada etika tanggung jawab. Artinya mereka bertindak itu karena memikirkan dampak dari tindakan yang mereka sedang akan lakukan. Nah, Ahok bertindak atas etika tanggung jawab untuk program publik. Namun ia terperosok ke dalam dosa politik yang disebut juga oleh Weber sebagai vanity atau kurangnya objektivitas. Ia meremehkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap simbol agama di ruang terbuka. Jadi itu yang Ahok lakukan, dia terperosok di situ. Sementara itu, Pak JK juga bertindak atas etika tanggung jawab, namun dalam level yang lebih ekstrim, menghentikan perang. Beliau berani masuk ke zona perang, ya, zona merah, yaitu daerah konflik, dan memahami logika musuh agar bisa berdamai. Ya. Di sisi lain,
pelapor Pak JK justru digerakkan oleh etika keyakinan yang kaku. Mereka hanya peduli pada bunyi teks tanpa mau peduli pada sejarah perdamaian yang sedang diceritakan oleh Pak JK. Jadi itu bedanya. Sama-sama Ahok dan Pak JK sama-sama bertindak dalam etika tanggung jawab, tapi kemudian motifnya berbeda. Nah, namun kita melihat ada persamaan yang sama di kedua kasus ini. Ya, ada persamaan yang besar antara kasus Ahok dan kasus Pak JK, yaitu keduanya adalah korban dekontekstualisasi. Artinya mereka sama-sama korban karena videonya dipotong, dilepaskan dari konteks, sehingga itu menjadi konsumsi publik, membuat publik menjadi marah. Nah, dalam konteks sosiologi ini adalah bukti kemiskinan intelektual dalam debat publik kita. Jadi terpengaruhnya seseorang karena dekontekstualisasi itu menunjukkan bahwa ya masyarakat kita masih miskin secara intelektual, sehingga tidak memiliki pemahaman yang komprehensif, hanya kemudian berdasarkan video pendek, lalu kemudian mereka bereaksi dengan cara yang di luar nalar, kira-kira begitu. Nah, kedua tokoh ini dilaporkan hanya berdasarkan potongan video durasi tidak lebih dari 1 menit. Padahal video aslinya berdurasi lebih dari 1 jam. Nah, potongan kalimat atau potongan frase sengaja dijadikan sebagai senjata untuk memicu kemarahan massa demi kepentingan politik atau ekonomi pihak tertentu. Nah, ini adalah bentuk manipulasi informasi yang paling berbahaya dalam demokrasi kita. Jadi itu sangat berbahaya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, mungkinkah Pak JK dijerat secara hukum? Banyak yang bertanya, kalau Ahok penjara, JK juga dong. Ya. Nah, kita akan melihat secara hukum. Ya, jawabannya adalah sangat sulit bagi JK untuk dijerat. Mengapa? Yang pertama, Pak JK kalau kita amati itu tidak ada niat. Jadi di sana tidak ada niat untuk menodai ajaran tertentu. Jika kita menonton videonya secara utuh, ya, niat Pak JK bukan menghina, tapi menceritakan cara beliau mendamaikan orang yang sedang bertikai. Beliau justru menegaskan bahwa tidak ada satupun agama yang mengatakan kalau membunuh orang itu masuk surga. Nah, ini justru penguatan nilai agama, jadi bukan penodaan agama kalau kita menonton secara keseluruhan dari video Pak JK. Lalu yang kedua, kalau kita lihat dari karakter pernyataannya, Pak JK memberikan penjelasan sosiologis apa yang terjadi di lapangan, bukan klaim teologis pribadi. Beliau mengutip pendapat orang yang bertikai untuk kemudian beliau bantah demi perdamaian. Jadi kutipan Pak JK itu adalah kutipan pemahaman dua orang atau dua kelompok yang sedang bertikai pada saat itu, dipakai untuk dibantah, ya, demi untuk sebuah perdamaian. Lalu yang selanjutnya, kalau dilihat dari legitimasi jabatan, JK ya berbicara sebagai sosok yang punya panggilan hidup atau vocation sebagai juru damai. Rekam jejaknya memberikan bukti kuat bahwa ucapannya adalah bagian dari metode rekonsiliasi, bukan provokasi. Itu kalau di sisi jabatan atau peran. Nah, sementara kalau kita lihat dari
indikator motif pelapor. Ya, kalau kita lihat dari perspektifnya Bourdieu, ya Pierre Bourdieu, pelaporan ini bisa dilihat sebagai penjagaan ortodoksi. Artinya apa? Pelapor kemungkinan adalah pihak yang sebelumnya ya dikritik dan itu sudah menjadi konsumsi publik, bahwa pelapor adalah pihak yang sebelumnya diserang atau dikritik oleh Pak JK secara khusus tentang dalam kasus ijazah yang diduga palsu, ya ijazah Pak Jokowi, yang dimana Pak JK mengatakan ya tampilkan aja ke publik sebagai supaya rakyat atau masyarakat ini bisa diredam. Jadi laporan yang dilaporkan ini ya terhadap Pak JK diduga kuat hanyalah kamuflase politik untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan instrumen hukum. Jadi besar dugaan, walaupun menggunakan nama agama, tapi organisasi agama, tapi di balik itu besar sekali kemungkinan bahwa ini ada kamuflase politik untuk menjatuhkan Pak JK menggunakan instrumen hukum. Nah, sobat cerdas, apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini? Secara sosiologis, ya, ceramah Pak JK adalah deskripsi objektif tentang perang yang salah dimengerti karena proses potong tempel video. Ya, jika hukum diterapkan secara jujur dengan melihat konteks utuh, bukan potongan video 50 detik, Pak JK sangat sulit untuk dijerat secara hukum. Mengapa? Karena esensi tertinggi dari agama adalah pembelaan terhadap kesucian nyawa manusia. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Pak JK saat mendamaikan Poso dan Ambon. Karena itu kita perlu belajar dari kasus ini bahwa jangan biarkan nalar kritis kita mati hanya karena potongan video pendek atau narasi yang dipotong-potong. Di dunia yang penuh dengan politisasi agama, senjata terbaik kita adalah kejujuran dalam melihat konteks secara utuh. Jadi ini penting bagi kita supaya kita tidak terpengaruh, ya. Kita harus jujur melihat konteks secara utuh supaya kita tidak terbawa-bawa, supaya emosi kita tidak diaduk-aduk oleh maksud-maksud tertentu dari orang-orang yang mencoba melakukan provokasi. Nah, kira-kira itulah ulasan kita yang cukup panjang. Semoga ini bisa memberikan pemahaman yang baru bagi kita dan kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang cerdas menanggapi setiap isu-isu yang sensitif di ruang-ruang publik. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman melihat perbedaan mendalam dalam kasus ini atau tetap merasa bahwa keduanya masih sama? Tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.